Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Beberapa bulan lagi pendaftaran Capres akan dibuka. Masih ada waktu mengukur elektabilitas sejumlah nama. Mencari kompetitor untuk bertanding dengan Jokowi, sang presiden yang sudah pasti akan berlaga kembali. Mengutak-ngatik berbagai kemungkinan calon pasangan, sosok baru dan lama pun mulai berseliweran. Komunikasi lintas partai semakin digencarkan, sejumlah tokoh mulai getol dipromosikan. Masih ada waktu untuk melakukan konsolidasi. Siapa saja nama yang sekiranya punya potensi. Inilah Mata Najwa. Siapa berani jadi presiden? Atau hari ini sebagai calon wakil presiden 2019. Jika Allah menghendaki, Dia berkata, jadi, maka jadilah. Siapa berani jadi presiden? Tamu pertama Mata Najwa kali ini adalah sosok yang sudah malang melintang di pemerintahan. Menjadi bagian kabinet dari era Presiden Abdurrahman Wahid hingga Presiden Joko Widodo. Dan di tiap pilpres mendeklarasikan diri demi kursi RI 1 juga pada pemilihan presiden 2019. Dalam banyak kasus, Presiden sering diintervensi oleh kekuatan-kekuatan besar dari dalam maupun luar negeri, sehingga kebijakan yang bagus untuk Indonesia justru dibatalkan. Itulah alasan mengapa Rizal Ramli memutuskan siap memimpin Indonesia untuk tahun 2019-2024. Sudah hadir di meja Mata Najwa mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli. Bang Rizal, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam, Kak Najwa. Tadi kita sudah lihat cuplikan ketika Anda mengumumkan akan siap maju menjadi calon presiden 2019. Kalau yang lain masih malu-malu, ada yang masih ragu-ragu, ada yang belum berani menunjukkan sikap. Tapi kalau Anda bahkan sudah sejak minggu lalu sudah bilang siap jadi capres. Kepercayaan diri itu dari mana, Bang Rizal? Sebetulnya bukan soal kepercayaan diri, Nana. Karena saya sejak 40 tahun yang lalu waktu mahasiswa di ITB, selalu nggak bisa terima. Secara logika, dari hati, kok bisa bangsa yang kaya ini mayoritas rakyatnya masih miskin. Nah, mula-mula waktu saya mahasiswa, saya pikir masalahnya masalah pendidikan. Karena pada waktu itu ada 8 juta anak usia SD nggak bisa sekolah karena nggak mampu bayar. Akhirnya saya ambil inisiatif untuk membuat paper, perjuangkan bersama Dewan Mahasiswa seluruh Indonesia. Kita bikin gerakan anti kebodohan yang tujuannya agar Indonesia memiliki undang-undang wajib belajar 6 tahun SD. Butuh waktu yang lama, diskusi, demonstrasi. Akhirnya, syukur alhamdulillah, beberapa tahun kemudian pemerintah Indonesia ambil alih ide itu, mengumumkan wajib belajar 6 tahun. Sehingga 8 juta anak bisa sekolah. Kami dibantu waktu itu oleh Rendra, poet yang sangat terkenal, dan Sumanjaya dibikinin filmnya segala macam. Jadi Anda kilas balik ke apa saja yang kemudian waktu itu Anda dan teman-teman sudah lakukan. Tetapi sampai pada titik ini, itu alasan utama. Apakah tadi yang Anda sebutkan karena Anda melihat ada banyak yang mengintervensi pemerintah sekarang? Pada titik ini, Najwa, I've been everywhere. Dalam luar negeri jadi apa, macam-macam. Saya bisa ada pilihan kok, hidup tenang, nyaman, liburan, diundang ke luar negeri buat kasih kuliah dan sebagainya.
Tapi saya masih nggak bisa terima, kok bisa negara yang kaya ini kebanyakan rakyatnya itu masih relatif miskin. Sederhananya 20% yang paling atas sudah makmur. 40% yang di tengah pas-pasan. Kalau ada gejolak harga, gejolak pendapatan, anjlok mereka. Oke. Tapi yang 40% paling bawah belum pernah menikmati arti kemerdekaan. Pendidikan, kesehatan susah. Saya kepengen dalam sisa hidup saya ini kita bisa perjuangkan sehingga yang 40% paling bawah bisa juga hidup dan merdeka dalam soal pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Oke, itu menjadi motivasi utama Anda. Saya ingat ketika mendeklarasikan itu pakai belah duren segala itu. Apa filosofinya ketika kemudian Anda mengibaratkan pemilihan presiden ibarat membelah durian? Ya pertama duren dalamnya kan memang enak. Nana pasti juga suka ya. Saya hobi makan duren memang. Ada kan. Tapi bukanya nggak susah. Bukanya tuh banyak duri kan. Mesti hati-hati bisa kena duri. Kemudian belahnya juga susah. Tapi once we done that difficult job, sekali kita udah beresin pekerjaan yang susah itu, ternyata memang durennya enak. Jadi analoginya duren ini apa nih? Duren ini Indonesia begitu analoginya. Negeri yang kaya ini. Tapi duri-durinya itu siapa? Duri-durinya banyak sekali. Jadi duri-duri di buah ini itu siapa misalnya? Ya, saya misalnya waktu itu kan terkenal Raja Wali ngepret. Sebetulnya yang dimuat media yang ngepretnya doang. Padahal ada satu lagi jurus bangkit, Raja Wali bangkit. Itu sebetulnya seperti Bung Karno. Gebrak, dobrak, bangun. Gebrak, dobrak, bangun. Nah tapi yang menarik buat media kan kepret. Saya pernah ditanya sama Presiden Jokowi, Mas Rizal kenapa kepret? Mas gini mas, kalau kita mau panen padi di desa, tikusnya banyak banget. Jadi kita perlu kepret dikit, bikin heboh, tikusnya kabur, panennya bisa buat rakyat. Nah di Indonesia Nana, tikusnya ini banyak banget. Jadi memang harus dikepret. Harus dikepret. Harus dikepret. Tapi juga ada jurus Raja Wali bangkit. Misalnya waktu itu saya usulkan ini supaya... dari durian ke jurus ini agak jauh ini. Iya. Bang Rizal, sebelum ke jurus-jurus yang lain, dalam catatan kami setiap kali pemilihan presiden, Anda termasuk salah seorang yang paling awal untuk mendeklarasikan diri. Kita akan lihat perjalanan 3 kali pilpres, ada Rizal Ramli di dalamnya. Jadi Bang Rizal, abang tuh sudah hat-trick 3 kali berturut-turut mencalonkan diri jadi presiden. 2 kali sebelumnya tidak berhasil, sekarang kita akan melihat apakah berhasil atau tidak. Tetapi ini kenapa kerap kali? Hobi mencapreskan diri? Saya Rizal Ramli, dari kecil anak yatim piatu Nana. Dari keluarga biasa. Saya mau buktikan bahwa anak yatim piatu dari keluarga biasa bisa juga jadi orang, bisa juga ngubah Indonesia. Ya, semua dalam konteks perubahan. Tadi saya ceritakan waktu zaman Gus Dur, saya jadi Menko Perekonomian hanya 21 bulan, tapi dalam waktu 21 bulan Nana, saya naikkan pertumbuhan ekonomi dari -3 ke +4,5%, 7,5%. Harusnya hutang nambah. Justru hutang berkurang 4,15 miliar dolar karena kita lakukan swap hutang dengan hutang, swap hutang mahal dengan murah. Baik. Yang ketiga, kita genjot ekspor 2 kali naiknya dalam 21 bulan. Oke. Pangan stabil dan yang terakhir kami naikkan gaji pegawai negeri 2 kali
125% dalam 21 bulan. Baik. Jadi saya yakin dan percaya, insya Allah kalau Allah mengizinkan pada tahun 2019 kami akan bisa genjot pertumbuhan ekonomi Indonesia minimal 10% setiap tahun sampai tahun 2024. Itu target Anda ya, 10%. Bang Rizal. 2 kali daripada yang biasa terjadi. Bang Rizal, Tapi, dalam dua Nana, pemilu sebelumnya, Bang Rizal, dalam 2 pemilu sebelumnya tidak dapat tiket. Apa yang akan Anda lakukan berbeda sekarang, Bang? surprise lah. Kalau memang jadi ya jadi nih barang gitu aja ribet kan. Karena aturan mainnya, Bang Rizal, mainnya harus dapat 20% suara dari partai politik baru bisa maju. Adakah strategi yang berbeda supaya tidak lagi sama ceritanya dengan 2 pemilu yang lalu? Kalau strategi sama taktik kita nggak usah jelaskan, ya kan? Kecuali saudara semua jadi pendukung saya termasuk Nana ya kita diskusi. Strategi taktik. Bang Rizal, apa jangan-jangan itu ngeles karena nggak punya strategi? Yang saya ingin katakan, Jepang pernah tumbuh 12% 20 tahun sehingga jadi raksasa setelah Perang Dunia Kedua. Cina 25 tahun 12%. Indonesia belum pernah tumbuh tinggi. Oke, Bang Rizal, tapi untuk mewujudkan itu Anda perlu kendaraan. Apakah ada strategi atau Anda sudah mendekati atau didekati kendaraan yang bisa membawa Anda untuk masuk dalam pertarungan ini? Ini deh. Apa namanya nih? Apa, Bang? Kalau hanya mau jadi wakil presiden, belum tentu perlu partai. Itu tugasnya presiden buat cari partai. Habis itu dia mesti menang. Ya kan? Kalau mau dia jadi capres? Kalau mau jadi capres? Nah, itu lain lagi. Nah. Itu saya nggak bisa ungkapkan lah pada waktunya. Iya kan? Segala sesuatu tuh indah pada waktunya, Nana. Oke. Saya ingin kalau begitu ke Mbak Rustika Herlambang. Mbak Rustika, bagaimana, saya perkenalkan dulu Mbak Rustika ini adalah Direktur Komunikasi dari Indonesia Indikator. Terima kasih sudah hadir Mbak Rustika. Ya. Modal partai tadi tidak mau diungkap. Kalau begitu saya yang bilang belum ada partai. Ya. Memang betul kan Bang? Belum ada partai. Adakah modal lain yang dimiliki Rizal Ramli sehingga pantas PD maju dalam pertarungan? Oke, kita mulai dari modal di media sosial. Jadi selama ini kan Pak Rizal Ramli kan cukup aktif di media sosial. Nah, kira-kira seperti apa sih dan seberapa banyak? Dalam 3 bulan terakhir Pak, itu ada 26.000 tweet dari 4.725 akun yang dianggap sebagai manusia Pak. Sisanya ada sekitar 651 akun yang didefinisikan sebagai mesin. Nah, ini semua mendukung Bapak kan gitu. Nah, terus kemudian kalau kita lihat gitu dari modalnya itu ada 2 sisi. Jadi sisi pertama yang mendapat sorotan adalah sentimen Mbak Nana. Jadi sentimen negatifnya itu ada 35,8%, sentimen positifnya itu hanya sekitar 26%. Jadi intinya itu di antara sentimen negatif sama sentimen positif itu masih minus Pak Rizal Ramli. Jadi ini perlu ada tantangan baru supaya pernyataan-pernyataan di media sosial yang menjadi modal tadi harus jauh lebih bagus karena selama ini salah satu strategi untuk menang di Pilpres itu harus memiliki sentimen negatif yang lebih kecil daripada sentimen positifnya. Ya. Nah, kalau soal yang menonjol dari sosok Bang Rizal Ramli ini yang diperbincangkan orang apa sih? Nah, ini kita lihat dari sisi emosi Mbak Nana. Jadi kita lihat di dalam grafik tersebut, kita lihat ada warna biru yang artinya tuh surprise gitu. Orang mempertanyakan gitu. Sebenarnya apa sih yang dipertanyakan gitu. Nah, di antaranya Pak Rizal Ramli ini kan rajin sekali mengkritik kan gitu soal ini, kenapa ada impor beras, kenapa daya beli menurun, kenapa kok. Nah, itu dia. Itu adalah beberapa hal yang menjadi pertimbangan ini Pak Rizal Ramli ini kemana aja kemarin kan pernah di kabinet gitu. Kenapa kok mengkritik terus gitu. Nah, itu adalah beberapa yang menjadi perbincangan di media sosial selama ini. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Bang Rizal, di hold dulu komentarnya karena saya ingin tahu nanti. Ini modal yang dibicarakan. Kalau modal uang punya berapa banyak ya Rizal Ramli? Karena mahal kalau mau jadi presiden. Kita buka-buka kantong Rizal Ramli setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa. Segmen.
Bos. Terima kasih semuanya. Hari ini tertib banget.